Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi sehingga kita akan bisa menambah ilmu pengetahuan. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita semua, yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kaum muslim muslimat rahimahumullah. Pembahasan kali ini adalah masalah malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat dan tugas-tugasnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat selain jin dan manusia untuk menjalankan tugasnya. Kata malaikat diambil dari bahasa Arab la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaka atau malaikat artinya adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Tidak ada yang menyatakan bahwa dengan jelas berapa jumlah malaikat tersebut. Namun Rasul pernah menjelaskan, aku mendengar Rasul bersabda bahwa barang siapa mengunjungi saudaranya sama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjungi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini membuktikan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Meski demikian, umat Islam hanya diwajibkan untuk mengimani 10 malaikat saja. Nah, kita harus memahami 10 malaikat itu apa saja. Di antaranya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik. Secara umum, malaikat memiliki 4 karakteristik khas yang membedakan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di antaranya adalah para malaikat selalu patuh pada perintah Allah. Mereka tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat mampu mengubah bentuk sesuai dengan kehendak Allah. Dan malaikat selalu mendoakan hambanya yang sedang duduk di majelis zikir atau yang sedang sholat berjamaah. Yang kita lihat tugas-tugasnya apa? Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa malaikat Jibril memiliki beberapa sebutan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Nah, dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa cara. Di antaranya adalah mimpi yang benar. Yang kedua, Jibril menjamkan wahyu ke dalam jiwa Nabi Muhammad, tetapi Nabi tidak melihatnya. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincing suara lonceng atau suara lebah yang sangat keras. Yang keempat, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyerupai seorang manusia. Yang kelima, malaikat Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu dalam bentuknya yang asli. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi besar Muhammad SAW tanpa melalui perkataan malaikat Jibril. Beliau melaksanakan Mi'raj
Yang ketujuh, Allah menghujamkan wahyu dalam jiwa Nabi besar Muhammad SAW secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa saja tanggung jawab malaikat Mikail? Yaitu menyalurkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur air sekaligus menurunkan hujan dan petir di muka bumi ini. Setelah membawa rezeki untuk makhluk Allah, malaikat Mikail juga sering turut mendampingi malaikat Jibril dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di antaranya adalah malaikat Mikail mendampingi malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disuci hatinya, supaya suci hatinya, karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin, dan sifat-sifat lainnya. Malaikat Mikail berperan sebagai pengambil air Al-Kautsar atau air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam untuk dijadikan sebagai pencuci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malaikat Mikail bersama malaikat Jibril mendampingi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha di peristiwa Isra Mi'raj, yang akhirnya mendapat perintah untuk sholat. Yang ketiga, malaikat Mikail juga bertugas untuk menyampaikan lembaran yang sangat detail kepada malaikat Israil yang berisi nama, tempat, dan sebab-sebab pencabutan nyawa bagi orang-orang yang dimaksud. Malaikat Mikail memperoleh rizki dari Allah melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Dalam hal memohon rizki, terdapat beberapa doa yang dipanjatkan pada Allah. Misalnya doa Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki yang halal dan berkah darimu, dan janganlah engkau tinggalkan aku dalam kesulitan dan susah. Yang kedua, doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sebelum aku, dan janganlah engkau sia-siakan usaha. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Dalam doa-doa tersebut, manusia memohon kepada Allah untuk memberikan rezeki yang halal dan berkah kerajaan yang baik dan anak yang soleh. Malaikat Mikail kemudian bertugas untuk membawa doa-doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh rezeki yang dimohonkan. Yang selanjutnya adalah malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Tugasnya adalah bahwa malaikat Israfil adalah malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari ini. Tiupan sangkakala yang pertama sebagai penanda datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua merupakan tiupan untuk hari kebangkitan. Yang keempat adalah malaikat Israil. Malaikat Israil adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Israil dikenal dengan sebutan malaikat maut. Cara malaikat Israil mencabut nyawa orang yang beriman dilakukan dengan lembut, sedangkan nyawa orang kafir dicabut dengan penuh penderitaan. Alhamdulillah kita orang yang beriman bertakwa pada Allah sehingga nyawa kita dicabut oleh malaikat Israil dengan lemah lembut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kelima adalah malaikat Munkar. Malaikat Munkar memiliki tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia. Di dalam alam kubur telah ia tidak sendirian. Dalam bertugas, malaikat Munkar menjalankan tugas bersama malaikat Nakir, jadi Munkar Nakir. Maka tugas Munkar dan Nakir di dalam kubur seorang meninggal dunia, maka malaikat Munkar Nakir tugasnya menanyakan
dan memeriksa amal perbuatan manusia semasa mereka hidup. Ya. Hal ini tercantum dalam riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikubur, ia akan didatangi oleh dua malaikat hitam dan biru, salah satunya malaikat munkar dan nakir. Keduanya berkata, apa pendapat tentang orang ini Nabi Muhammad? Maka ia pun menjawab sesuai dengan ketika di dunia, perilaku dunia. Kita lihat pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia ketika meninggal dunia, yaitu malaikat munkar dan nakir bertanya, man robuka, atau siapa Tuhanmu? Ma dinuka, atau apa agamamu? Man nabiyuka, atau siapa nabimu? Ma kita buka, atau apa kitabmu? Aina kiblatuka, atau di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, atau siapa saudaramu? Ini bocoran 6 pertanyaan. Di atas harusnya menjadikan manusia selalu berusaha agar menjalankan kehidupan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat yang lain adalah malaikat nakir, yang karena nakir sama, nakir juga menanyakan ya kepada orang yang meninggal dunia, ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan sebagainya. Karena munkar dan nakir tugasnya sama, itu menanyai mayit yang sudah meninggal dunia. Yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib itu tugasnya adalah mencatat semua amal kebaikan manusia selama di dunia. Malaikat raqib senantiasa mengiringi setiap langkah manusia dan akan mencatat amalnya tersebut untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perhitungan Allah. Manusia yang memiliki banyak amal kebaikan dibandingkan amal buruk akan mendapatkan balasan berupa surga di hari pembalasan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terkait makna raqib ada 3 pendapat yang senantiasa mengikuti. Penjaga ini dinyatakan oleh As-Suddi, saksi dan sebagai saksi. Mengenai atid, malaikat atid ada 2 pendapat, yang senantiasa menyertai tanpa pernah absen. Yang kedua, penjaga yang disiagakan untuk menjaga hamba atau sebagai saksi atas amal perbuatan seorang hamba. Ini raqib, atid. Sekarang malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan akan membuka pintu surga, kemudian menyambut orang beriman yang datang untuk masuk ke dalam jika telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintu-pintu surga itu diantaranya adalah babul kaziminal ghoiza, pintu menahan amarah, yang dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ada babul aiman, pintu kanan, yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. Yang selanjutnya babul rodin, pintu ridho, yang dimasuki oleh orang-orang yang ridho pada takdir Allah. Babul taubat, pintu taubat, yang dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat, taubatan nasuh. Babul walid, yaitu pintu yang berbakti kepada kedua orang tua, yang dimasuki oleh orang-orang yang berbakti pada kedua orang tua. Babul haji, pintu haji, yang dimasuki oleh orang-orang yang menyempurnakan haji. Babul zikri, pintu zikri, yang dimasuki oleh orang-orang yang banyak berzikir. Babul ilmi, pintu ilmu, yang dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, maka kita itu
harus benar-benar berperilaku yang baik sehingga kita itu akan masuk pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang 10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik mempunyai tugas menjaga pintu neraka. Saat diperintahkan oleh Allah di hari pembalasan nanti, malaikat Malik akan ditugaskan untuk membuka pintu neraka. Malaikat Malik digambarkan memiliki wujud yang menyeramkan. Bahkan api neraka pun takut kepadanya. Ada 7 tingkatan neraka dan penghuninya. Nah, tingkatan pertama akan dihuni oleh para ahli tauhid. Mereka mendapat siksa sesuai dengan amal perbuatan dan lama usia mereka di dunia. Namun kemudian mereka akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Ya memang ahli tauhid, tetapi jalan perjalanannya selalu berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, sehingga akan dimasukkan dalam neraka yang pertama, yaitu dihuni oleh para ahli tauhid. Yang kedua adalah akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ketiga, dihuni oleh orang-orang Nasrani. Keempat, akan dihuni oleh orang-orang Sabin, yaitu antara Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam tingkatan keempat, orang-orang Sabin. Tingkatan kelima akan dihuni oleh orang-orang Majusi, para penyembah api. Tingkatan keenam akan dihuni oleh orang-orang musyrik. Dan tingkatan ketujuh dihuni oleh orang-orang yang munafik. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tempatnya, tingkatan yang paling rendah di bawah api neraka. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia akhirat dan kita dijauhkan di tempat neraka itu dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua itu ditingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yang pada akhirnya kita itu akan panggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Jiwa yang diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam golonganku dan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga dan kita itu akan selamat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.